Hello Technolovers, cantik itu relatif, demikian banyak dikatakan orang. Maka setiap orang, terutama pria, akan memandang kecantikan seseorang wanita pun berbeda-beda. Dari segala kecantikan seorang wanita, ada suatu wilayah yang kecantikan wanitanya pernah menjadi standar dunia. Bahkan diakui oleh peradaban barat. Wah, gimana ceritanya tuh? Coba kita lihat beberapa fakta negara Sirkasia berikut ini. Berparas cantik. Wilayah yang dimaksud adalah negara Sirkasia yang merupakan sebuah etnis yang berasal dari pegunungan Kaukasus. Dari tempat inilah sejak 5 abad lampau, stereotip kecantikan feminim wanita yang ideal begitu melekat dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Bahkan diketahui kecantikan para wanita Sirkasia ini muncul dalam beberapa karya-karya sastra Eropa, seperti karya Voltaire dan Mark Twain. Dan kecantikan mereka itu menjadi pakem cover iklan produk kecantikan di akhir abad 19 hingga awal abad ke-20. Kedatangan pelaut dari Genoa pada abad ke-15 ke pantai Sirkasia inilah yang membawa reputasi kecantikan para wanita dari wilayah itu. Dari para pelaut itulah muncul informasi tentang kecantikan wanita yang hidup di pegunungan ekstrim Kaukasus. Sayangnya, para wanita yang disebut cantik ini kemudian diburu menjadi budak dan harem, khususnya oleh Rusia dan kerajaan Safawi serta Qajar yang merupakan dua dinasti besar dari tanah Persia. Walau demikian, citra wanita Sirkasia semakin naik derajatnya ketika sebagian dari mereka menjadi istri dari beberapa Sultan Turki Utsmani Ottoman. Awal abad ke-19, Johann Friedrich Blumkek mengemukakan teori hierarki rasial, yaitu orang-orang di wilayah Kaukasus merupakan contoh ras kulit putih paling murni yang dinamai Caucasian race atau ras Kaukasia. Incaran penjajah. Ironisnya, karena paras cantik para wanita Sirkasia ini menjadikan negara mereka terkenal, sekaligus menjadi incaran para penjajah. Bermula dari sebuah wilayah merdeka hingga dicaplok oleh Rusia. Karena hal tersebut, perlawanan keras dari Sirkasia ini membuat Rusia melakukan tindakan represif dengan melakukan genosida pada abad ke-19 yang menyebabkan 1,5 juta etnis Sirkasia tewas terbunuh. Pada era Tsar Rusia inilah nasib bangsa Sirkasia langsung berubah drastis. Ketika Tsar Rusia pada pertengahan abad ke-19 memperluas wilayahnya ke selatan dan menargetkan wilayah Kaukasus tempat orang Sirkasia bermukim, yang sebelumnya berada di bawah pengaruh kekhalifahan Turki Utsmani. Rusia memandang penduduk yang mendiami Kaukasus Utara sebagai suku-suku barbar dari pegunungan yang dijuluki sebagai Kishniki, yang berarti pencuri atau perampok karena dianggap telah menyerang benteng Rusia. Sementara julukan yang lebih populer dipakai oleh Rusia adalah Cherkess atau Sirkasia, yang berarti orang gunung. Tentara Rusia kemudian mengembangkan strategi retribusi baru di awal tahun 1800-an terhadap serangan Sirkasia. Mereka diperintahkan untuk menyerang desa-desa tempat keluarga para pejuang Sirkasia tinggal. Tak hanya itu saja, tentara Rusia melakukan berbagai pembunuhan dan penculikan untuk menghapus dukungan pedesaan yang luas yang dinikmati pejuang Sirkasia sebagai penduduk dataran tinggi. Bahkan tanaman dan ternak pun dihancurkan oleh tentara Rusia, yang membuat rakyat jelata Sirkasia tidak bisa bertahan hidup, yang kemudian dipaksa untuk tunduk pada aturan Rusia atau diusir dari desa mereka. Kemudian penaklukan Rusia atas Sirkasia selesai pada tahun 1864 dan Kaukasia Utara jatuh di tangan Rusia. Akibatnya, terdapat sekitar 1 juta orang Sirkasia yang dipaksa pergi dari tanah kelahirannya dan menyeberangi Laut Hitam menggunakan perahu menuju wilayah Anatolia di Turki Utsmani atau ke wilayah Balkan. Dalam proses pembersihan etnis itu, sekitar 30-50%-nya mati karena kelaparan, penyakit, atau dianiaya. Populasi Sirkasia pada 1860 berkisar 1,25 sampai 1,5 juta. Setelah perang dan pembersihan etnis 1864, sulit dipastikan berapa banyak orang Sirkasia yang tersisa di Kaukasus Utara. Rusia mencatat masih ada 106.798 orang Sirkasia, sedangkan para sejarawan memperkirakan jumlahnya tinggal 40.000 sampai 60.000 jiwa. Rusia masih menganggap sisa-sisa orang Sirkasia sebagai musuh. Meski perang sudah berakhir, Kaukasus Utara masih menjadi daerah operasi militer selama beberapa dekade dan melakukan serangkaian intimidasi. Dari peristiwa itulah muncul tuduhan bahwa Kekaisaran Rusia telah melakukan kejahatan perang berupa pembersihan etnis dan genosida terhadap bangsa adige Sirkasia.
Wilayah Sirkasia kini masuk dalam peta Federasi Rusia. Mayoritas orang Adige di Rusia yang masih tersisa bermukim di Republik Adygea, Republik Karachay, Cherkessia, dan di Republik Kabardino-Balkaria. Dilansir dari intisari.com, populasi Sirkasia yang lebih besar justru bisa ditemukan di Turki 2 juta, Israel 3.000, Amerika Serikat 5.000, Suriah 30.000, dan Yordania 126.000. Menuntut keadilan atas pembantaian yang dilakukan Rusia. Dalam maja Katik dengan tajuk Circassians and the Politics of Genocide Recognition pada tahun 2015, menyebut bila dibandingkan dengan kelompok etnis lain yang mengalami nasib serupa, orang Sirkasia agak terlambat menyadari bahwa peristiwa yang menimpa leluhurnya dan sangat mempengaruhi masa depan Sirkasia adalah bagian dari tindakan genosida. Maka dari itu, sejak melek sejarah, ikatan identitas etnis orang Sirkasia sedunia menguat dan memantik api nasionalisme. Pada awal 1990-an menjelang runtuhnya Uni Soviet, orang Sirkasia mulai berani menyerukan agar semua diaspora Sirkasia pulang ke tanah air sekaligus meningkatkan penggunaan bahasa Sirkasia. Tak hanya itu saja, orang yang memiliki darah Sirkasia juga membentuk Asosiasi Sirkasia Internasional atau ICA yang secara aktif terlibat menciptakan agenda-agenda baru bagi gerakan nasional Sirkasia. Dalam catatan Ivlian Kaindrava, Direktur Program Studi Kaukasus Selatan di Republican Institute dan berbasis di Tbilisi, Georgia, orang Sirkasia terus mengkampanyekan agar pembantaian 1864 diakui sebagai genosida sejak 1996-an. Kemudian, pada April 1996, Dewan Negara Republik Adige menyurati Parlemen Rusia agar mengakui peristiwa genosida tersebut. Atas prakarsa ICA, Sekjen PBB untuk Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tidak terwakili atau UNPO, Michael van Walt van Praag, menyurati Egor Stroyev selaku Dewan Federasi Rusia pada 1997 guna meminta Rusia untuk tidak hanya mengakui genosida Sirkasia 1864, tetapi juga membiarkan para diaspora Sirkasia untuk kembali ke tanah air mereka. Pada Oktober 2006, sebanyak 20 organisasi sipil Adige dari sejumlah negara mengajukan permintaan pada Parlemen Eropa untuk mengakui peristiwa genosida. Sebulan kemudian, organisasi Adige di Karachay, Cherkessia, dan Kabardino-Balkaria mengajukan permintaan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakui hal yang sama. Georgia menjadi negara pertama di dunia yang mengakui genosida orang Sirkasia pada 2011. Namun, Moskow memandang pengakuan Georgia tak lebih dari langkah balasan atas Perang Ossetia Selatan 2008, di mana Rusia mendukung penuh kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Nasionalisme Sirkasia masih berkobar hingga sekarang. Pada Maret 2019, sekelompok aktivis Adige mengumumkan pembentukan organisasi baru bernama Dewan Koordinasi Aktivis Sirkasia di Cherkess, ibu kota Republik Karachay, Cherkessia. Wah, kasihan juga ya. Nah, itulah tadi ulasan mengenai fakta negara Sirkasia. Apakah Sirkasia menjadi salah satu list negara tujuan kalian? Kalau aku mungkin ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini. See you!